Welcome to Superstock Indonesia Strategi. Setiap bulannya, tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia selalu memberikan report yang komprehensif terkait perkembangan kondisi market, di mana hal ini akan membantu sahabat Mirai Aset untuk mereview strategi investasinya. Dan sekarang bersama saya telah hadir Bapak Haryanto Wijaya. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Nah, hari ini kita akan bahas 3 topik besar nih ya Pak ya. Dari yang pertama, terkait laporan earning LQ45, kebijakan moneter, kenaikan BBM, dan juga pastinya yang selalu dinantikan sahabat Mirai Aset, yaitu stock pick dari tim research Mirai Aset. Dan kita mulai dari topik yang pertama karena ini sangat penting nih. Gimana nih Pak perkembangan dari laporan keuangan para emiten yang terdaftar di LQ45? Kalau kita ngelihat per 31 Agustus, sekitar 35 perusahaan LQ45 yang sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya. Dimana kalau kita ngelihat pertumbuhan laba bersih secara agregat adalah mencapai sekitar 65% year on year di kuartal 2 tahun 2022. Dan kalau kita ngelihat sektor-sektor yang berhasil melampaui perkiraan laba bersih konsensus, kita lihat seperti pertama adalah finance atau perbankan, seperti saham BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Yang kedua, kalau kita ngelihat sektor yang outperform juga, seperti Basic Industry and Chemicals, dalam hal ini ada INKP. Kalau kita ngelihat sektor selanjutnya, miscellaneous juga outperform, seperti Astra International sama MTech. Selanjutnya, Trade, Service, dan Investment. Ini juga ada saham yang melebihi ekspektasi konsensus seperti saham United Tractors dan saham Alfamart atau AMRT. Selanjutnya kalau kita melihat saham yang sehubungan dengan pertambangan, ini juga perform bagus seperti saham Inco. Jadi sahabat Mirai Aset, walaupun di tengah ketidakpastian ini ternyata masih banyak ya Pak perusahaan yang outperform. Tapi mungkin boleh di brief sedikit nih gimana nih antara pertumbuhan Q1 di 2022 dan Q2-nya nih Pak. Kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya pertumbuhan laba bersih di kuartal 2 2022 ini lebih kecil dibandingkan pertumbuhan laba bersih kuartal 1 2022. Hal ini didorong terutama karena pertumbuhan laba bersih sektor consumer goods terjadi perlambatan di kuartal 2 tahun 2022 ini. Kalau kita ingat, hal ini terjadi karena harga soft commodity seperti harga gandum, harga gula, harga CPO, dan harga soft commodities lainnya itu naik signifikan di kuartal 2 tahun 2022 sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina yang membuat harga soft commodities itu naik signifikan. Ini yang membuat biaya produksi daripada consumer goods terjadi kenaikan di kuartal 2 sehingga membuat laba bersih perusahaan consumer goods terjadi penurunan di kuartal 2 ini. Bagusnya adalah sejak bulan Juni 2022, harga soft commodities ini terjadi penurunan kembali ke normal, kembali ke level tahun 2021. Hal ini tentu membuat biaya produksi daripada consumer goods terjadi normalisasi sejak kuartal 3 tahun 2022 ini. Sehingga kita percaya bahwa pertumbuhannya laba bersih daripada consumer goods ini akan improving di kuartal-kuartal selanjutnya. Dalam episode Superstock Makroekonomi, kita telah membahas betapa kekuatan fundamental perekonomian Indonesia ini tergolong stabil. Namun, karena adanya kebijakan BI policy rate yang baru saja menaikkan suku bunga menjadi 3,75%, bagaimana nih Pak Har dampaknya? Kalau kita ngelihat BI baru saja menaikkan suku bunga 7 days reverse repo-nya di bulan Agustus setelah 18 bulan Indonesia mengalami fase suku bunga terendah dalam sejarah, di mana waktu itu dimulai sejak Februari 2021. Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, menyatakan bahwa keputusan untuk menaikkan 25 basis point di bulan Agustus tersebut karena berdasarkan 3 faktor, yaitu pertama inflasi, yang kedua adalah perkembangan ekonomi Indonesia, yang ketiga adalah untuk menjaga kestabilan rupiah. Jadi, kenaikan tersebut sebagai preventive action. Oke, berarti kebijakan dengan kenaikan rate seperti ini adalah awal mula dari monetary tightening cycle nih. Bagaimana sih Pak dampak secara short term atau mid term? Jadi kalau kita melihat secara historis, Indonesia sudah pernah mengalami
tightening monetary policy sejak tahun 2005, yaitu 2013 dan 2018. Pada saat monetary tightening policy tahun 2013, kenaikan suku bunga Bank Indonesia membuat ISG terkoreksi. Tahun 2018, pada saat tightening monetary policy, ISG cenderung masih positif. Kalau kita belajar 2013, penurunan daripada ISG sebenarnya karena makro Indonesia yang cenderung tidak stabil. Kalau kita ingat, pada saat itu 2013, rupiah turun sekitar 20%. Indonesia mengalami current account deficit pada saat 2013. Pada saat 2013, Indonesia juga mengalami significant foreign outflow dari saham Indonesia. Karena waktu itu terjadi taper tantrum di 2013. Cycle 2018, pada saat itu, rupiah cenderung stabil, walaupun sebenarnya di 2018, Indonesia mengalami current account deficits. Dan pada saat itu, foreign investors juga ada terjadi outflow dari saham Indonesia. Untuk cycle tightening monetary policy saat ini, kita percaya bahwa kondisinya berbeda. Sekarang makroekonomi Indonesia jauh lebih positif. Yang pertama adalah saat ini Indonesia mengalami current account surplus, bukan current account deficits. Yang kedua, kita melihat rupiah cenderung stabil. Yang ketiga, kita melihat bahwa foreign investor saat ini masih cenderung inflow atau net buy terhadap saham Indonesia. Jadi kita percaya bahwa walaupun terjadi monetary tightening cycle yang mungkin bisa berdampak terjadi perlambatan pertumbuhan laba bersih di beberapa sektor Indonesia, kita melihat bahwa ISG masih cenderung akan positif ke depannya. Kalau kita ngelihat pada saat kenaikan suku bunga di tahun 2013, sektor yang perform pada saat itu adalah sektor commodities, yaitu sektor mining dan sektor agriculture. Padahal pada saat itu ISG terkoreksi sekitar 11% sejak BI menaikkan suku bunganya sampai dengan peaknya kenaikan suku bunga tersebut. Kalau kita ngelihat untuk cycle kenaikan suku bunga tahun 2018, pada saat tersebut ISG masih cenderung positif. Walaupun di awal-awal bulan itu ISG cenderung terkoreksi, tapi pada saat peaknya BI naikkan suku bunga, ISG masih ditutup positif sekitar 1,2% lebih tinggi. Dan kalau kita perhatikan, sektor yang outperform pada saat tersebut adalah sektor finance atau sektor perbankan, yang mana bertumbuh sekitar 9,3% sampai dengan peaknya BI menaikkan suku bunga. Sektor selanjutnya yang perform juga adalah sektor infrastruktur dan sektor miscellaneous industry. Satu hal yang menarik juga bahwa sektor consumer goods cenderung resilient, yaitu hanya minus 0,6% pada saat peaknya BI kenaikan suku bunganya. Jadi sahabat Mirae Asset baru saja nih mendapat gambaran terkait historical nih dampak dari kenaikan BI policy rate terhadap IHSG. Nah, kalau yang sekarang ini nih Pak, potensi sektor mana nih yang bisa kita lihat dengan adanya BI policy rate yang baru ini nih Pak? BI akan terus menaikkan suku bunganya ke depannya, apalagi dengan kenaikan BBM-nya. Ekonomis kita baru saja merevisi target kenaikan suku bunga BI yang tadinya 4% di akhir tahun 2022 ini menjadi 4,5%. Tentu ini membuat kenaikan suku bunga menjadi lebih banyak. Dan kalau kita ngelihat sektor yang kita perkirakan outperform, ada beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor energi. Dalam hal ini terutama adalah batu bara. Karena kita melihat sektor batubara ini akan tetap diuntungkan oleh harga batubara internasional yang saat ini sangat tinggi. Yang kedua, kita melihat bahwa sektor finance atau sektor perbankan yang menurut kita akan mendapatkan katalis positif dari kenaikan suku bunga ini. Karena pada saat tren kenaikan suku bunga naik, biasanya net interest income daripada perbankan itu akan ekspansi. Karena kenaikan suku bunga tersebut akan terjadi readjustment daripada loan yield-nya. Dan ini membuat laba bersih perbankan naik. Dan sektor selanjutnya yang menurut kita akan outperform pada saat tren kenaikan suku bunga ini adalah sektor consumer staples. Karena orang cenderung masih tetap konsumsi, sehingga membuat laba bersih daripada perusahaan-perusahaan consumer staples ini akan mempunyai visibility yang bagus. Sehingga investor cenderung
menyukai sektor ini. Tapi kalau kita ngelihat bahwa satu sektor yang menurut kita bisa berpotensi terkoreksi, karena kalau kita melihat polanya, pada saat tren kenaikan suku bunga di dua cycle 2013 dan 2018 jadi koreksi adalah sektor properti, sehingga kita melihat sektor properti ini berpotensi terkoreksi juga, karena biasanya kenaikan suku bunga itu membuat kenaikan suku bunga KPR, sehingga sektor properti menjadi sektor yang dijauhi daripada investor. Topik selanjutnya adalah topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu kenaikan harga BBM yang terjadi di hari Sabtu kemarin. Tapi surprisingly justru market merespon secara positif. Bahkan hari Senin dan Selasa IHSG ditutup di zona hijau. Padahal kenaikannya ini melebihi 30% nih Pak Har. Sebenarnya apa nih yang terjadi dengan market? Kita surprise juga market menyambut positif kenaikan BBM tersebut. Biasanya kenaikan BBM disertai dengan penurunan indeks. Kenaikan BBM justru saat ini direspon positif oleh pasar. Karena kalau kita ngelihat setelah kenaikan BBM justru IHSG naik. Hal ini dikarenakan kenaikan BBM tersebut mengurangi resiko makro Indonesia tahun 2023. Karena kalau kita lihat, pemerintah sebenarnya menargetkan budget defisit turun menjadi ke level 2,8% daripada GDP tahun 2023, dibandingkan saat ini budget defisit yang sekitar 3,9% daripada GDP Indonesia tahun 2022. Setelah menganalisa historical dan menurut kita ke depannya, kita melihat bahwa kenaikan BBM ini akan membuat dua sektor outperform terhadap kinerja IHSG, yaitu yang pertama adalah sektor finance atau perbankan, yang kedua adalah sektor consumer goods. Sedangkan kalau kita ngelihat secara pattern, biasanya sektor basic industry itu terjadi koreksi, dan biasanya itu koreksi daripada saham semen sektor, karena sepertinya production cost daripada sektor tersebut berkemungkinan untuk meningkat karena kenaikan BBM. Salah satu berita positif yang terjadi di IHSG setelah kita lihat dari 3 bulan terakhir, yaitu Mei, Juni, Juli, terlihat adanya foreign outflow. Sejak Agustus terjadi foreign inflow. Nah, ini bagaimana nih Pak Har perkembangannya? Iya, yang menarik adalah kalau kita ngeliat di chart ini, yang warna merah berarti foreign outflow, yang warna biru foreign inflow. Terjadi pembalikan dari yang terjadi outflow sejak Mei sampai dengan Juli, dan sejak Agustus jadi inflow. Kita kontribut hal ini karena dua faktor. Yang pertama adalah laba bersih daripada perusahaan TBK Indonesia yang bertumbuh kencang. Yang kedua, GDP Indonesia second quarter yang surprising positif above consensus expectations. Yang ketiga, kita perkirakan pertumbuhan GDP Indonesia di kuartal 3 akan tetap bagus, sehingga foreign tertarik dengan Indonesia. Dan tentu kita lihat polanya, foreign inflow Agustus, September, dan yang paling banyak inflow-nya adalah ke sektor perbankan. Sehingga kita melihat bahwa sektor perbankan ini akan diuntungkan karena dua faktor. Yang pertama adalah kenaikan net interest margin karena kenaikan tren kenaikan suku bunga Indonesia. Yang kedua karena masifnya foreign inflow ke saham Indonesia, terutama saham perbankan. Kabar baik terkait foreign inflow memberikan kita another confidence untuk tetap berinvestasi di IHSG. Dan berikut adalah saham stock pick pilihan tim research Mirai Asset. Bulan ini kita menambahkan dua saham baru, yaitu saham perbankan. Itu saham BBRI dan saham BMRI. Kenapa kita suka saham BBRI? Karena kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersihnya akan terus berlanjut kencang di kuartal selanjutnya. Hal ini ditopang oleh dua faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan loan growth yang kita perkirakan akan kencang. Yang kedua adalah kita melihat bahwa BBRI adalah salah satu dari perbankan yang akan diuntungkan paling banyak dari kenaikan tren suku bunga. Jadi kita perkirakan net interest margin BBRI akan ekspansi di kuartal-kuartal selanjutnya. Di samping itu juga, BBRI yang melakukan corporate action dengan melakukan share buyback dengan total budget sekitar 3 triliun rupiah, itu menunjukkan bahwa manajemen confidence bahwa harga saham saat ini masih undervalued. Jadi kita berpikir bahwa tren kenaikan BBRI sahamnya ini akan terus berlanjut di
coming quarters. Kenapa kita suka BMRI? Karena kita melihat BMRI satu dari dua big banks yang paling diuntungkan dengan tren kenaikan suku bunga ini. Dan kita juga melihat bahwa pertumbuhan loan growth-nya juga akan menopang daripada pertumbuhan laba bersihnya. Selanjutnya kita terus menyukai saham Adaro. Kenapa kita menyukai Adaro? Karena kita melihat pertumbuhan laba bersihnya akan terus berlanjut di kuartal selanjutnya. Karena Adaro meng-guide bahwa volumenya akan naik di kuartal 3 seiring dengan better weather di tambangnya. Yang kedua adalah kita melihat bahwa harga selling price daripada Adaro di kuartal 3 akan lebih tinggi dibandingkan kuartal 2. Tentu ini membuat pertumbuhan laba bersihnya akan bagus di kuartal 3. Di samping itu juga Adaro biasa membagikan interim dividend di antara bulan November dan bulan Desember. Tentu ini membuat insentif bagi investor yang mengharapkan dividen. Selanjutnya kita terus menyukai saham ITMG. Saham batubara ini kita melihat bahwa strong earnings growth akan berlanjut di kuartal selanjutnya. Sebagai perusahaan batubara, ITMG tentu diuntungkan dengan harga batubara yang tinggi saat ini. Di samping itu juga ITMG biasanya membagikan dividen di antara bulan November dan Desember. Jadi ITMG salah satu perusahaan yang bisa dikoleksi untuk mengharapkan dividennya di antara bulan November dan Desember ini. Kita juga terus menyukai saham PTBA karena kita berpikir bahwa laba bersihnya akan terus berlanjut di coming quarters. Samping itu juga PTBA diuntungkan dengan target produksinya yang ditargetkan naik 21% year on year untuk full year 2022 ini. Kita terus menyukai saham Unitractors karena kita melihat bahwa Unitractors sebagai perusahaan supply chain daripada batubara tentu akan diuntungkan dengan harga batubara yang sangat tinggi saat ini. Karena kalau kita ngelihat bahwa dari penjualan alat berat dan volume operasional lainnya keep improving, dan kita melihat pertumbuhan laba bersihnya akan terus berlanjut di kuartal selanjutnya. Di samping itu juga manajemen dengan melakukan buyback total sekitar 5 triliun rupiah untuk 3 bulan itu tentu akan membuat kinerja saham daripada Unitractors terus bagus dalam beberapa bulan ke depan. Kita terus menyukai SCBP, perusahaan consumer goods non-cyclical atau consumer staples, karena kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersih di coming quarters itu akan bagus. Apalagi kalau kita ngelihat bahwa harga soft commodities seperti harga gandum, harga CPO yang turun, ini tentu membuat biaya produksi daripada SCBP akan ternormalisasi atau turun di semester 2 ini. Dengan kenaikan harga jual digabung dengan biaya produksi yang cenderung lebih rendah di semester 2 ini, tentu membuat laba bersih daripada SCBP akan bagus di semester 2 ini. Kita terus menyukai saham BTPS, yaitu karena saham bank syariah ini memiliki return on equity ROE yang tertinggi di banking industry dengan valuasi yang menarik. Kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersihnya di kuartal selanjutnya yang terus melanjut ini akan membuat recovery pada asset yield setelah restructured loan-nya itu turun ke level 25% di 2020 karena COVID-19. Dan BTPS ROE ini diperkirakan akan meningkat ke level 23,7% untuk tahun 2022 dan 25,4% tahun 2023 dengan pertumbuhan laba bersih per lembar saham atau EPS tahun 2022 sekitar 27%. Sehingga kita melihat bahwa valuasi saham BTPS ini sangat murah. Baik Pak Haryanto, terima kasih banyak ya atas analisa dan research untuk Indonesia strateginya. Sama-sama Bu Alia. Untuk sahabat Mirai Aset yang ingin mendapatkan full reportnya, bisa cek di sini ya. Kamu bisa browsing report-report yang useful yang pastinya bikin kamu menjadi investor yang semakin handal. Saksikan terus Super Stock berikutnya dan pastinya happy cuan!